Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Handini Novitasari dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pada pelatihan latsar kali ini, saya mendapatkan tugas kesiapsiagaan bela negara untuk mengamati lingkungan sekitar dan mendeskripsikan perbuatan atau sikap yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara norma atau hukum. Beberapa contoh perbuatan yang melanggar norma sosial atau hukum. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan, seperti masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, seperti tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, tidak jaga jarak, dan minimnya kesadaran masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi COVID. Dan yang terakhir adalah kekerasan verbal atau bullying yang masih terjadi, yaitu seperti penghinaan, ejekan, gosip, ataupun perkataan kasar. Nah, ini ada beberapa deskripsi tindakan yang bisa kita lakukan ketika kita melihat ada warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang pertama adalah kita bisa menegur atau mengingatkan orang tersebut. Yang kedua, mengambil sampah tersebut lalu membuangnya pada tempat sampah. Ketiga, kita dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dampak buruk mengotori lingkungan, salah satunya adalah dengan cara melakukan sosialisasi peduli lingkungan, sosialisasi daur ulang sampah menjadi kerajinan kreatif, atau pembuatan pupuk kompos. Dengan cara ini, tentunya akan menjadikan sampah menjadi suatu hal yang positif. Dan yang terakhir, mengusulkan pada RT atau RW setempat untuk rutin melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Selain mendapatkan lingkungan yang bersih, kegiatan gotong royong juga dapat mempererat tali silaturahmi, juga menjaga kekompakan antar warga. Lalu, nilai-nilai bela negara yang dapat kita ambil dari tindakan tersebut adalah cinta tanah air dengan menjaga dan melestarikan lingkungan, kemudian rela berkorban dengan berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah sadar berbangsa dan bernegara, yaitu dengan hidup rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Yang kedua, deskripsi tindakan yang bisa kita lakukan ketika kita melihat warga masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, di sini kita bisa mengingatkan pentingnya penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap aktivitas di masa pandemi ini, dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kita bisa mencontohkan dengan selalu menggunakan masker dan mencuci tangan. Yang ketiga, kita dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19, antisipasi, penanggulangan, dan pentingnya vaksinasi untuk menjaga diri dari COVID-19 dengan cara melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan puskesmas setempat. Dan yang terakhir, di sini kita bisa membagikan masker secara gratis. Deskripsi perbuatan atau sikap tersebut menunjukkan sikap bela negara, yaitu sadar berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan hak dan kewajiban, rela berkorban untuk saling membantu dan tolong-menolong antar sesama, dan berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir di sini ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan ketika kita melihat terjadinya bullying. Yang pertama, di sini berusahalah untuk mendamaikan jika melihat terjadinya bullying. Yang kedua, memberikan support atau dukungan pada korban bullying agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampinginya agar tetap bertindak positif. Kemudian yang ketiga, berbicaralah pada orang terdekat pelaku bullying agar dapat memberikan perhatian atau masukan pada pelaku bullying bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Yang keempat, ketika dirasa tindakan bullying ini sudah cukup meresahkan atau di luar batas, di sini kita bisa melaporkannya kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum, seperti atasan, tokoh masyarakat, penegak hukum, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kasus. Nah, nilai-nilai bela negara yang bisa kita ambil dari sikap tersebut yaitu yang pertama adalah setia pada Pancasila dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian rela berkorban untuk saling membantu dan menolong antar sesama. Dan yang terakhir, ini adalah laporan pengamatan tentang tindakan-tindakan yang sudah saya tuliskan tadi, apakah sudah saya lakukan atau belum saya lakukan. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.